Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Diana Ayu Nabila dari kelas PMI 2A. Saya dari kelompok 5 ingin menyampaikan materi tentang Pancasila dalam aspek sosial budaya. Sosial berarti segala sesuatu yang berhubungan dengan masyarakat, baik itu interaksi ataupun komunikasi. Dan budaya yang berarti segala sesuatu yang memiliki cinta dan rasa dalam pelaksanaannya. Sosial budaya juga berkaitan dengan nilai-nilai Pancasila dan menjadi pedoman dalam kehidupan bersosial dan berbudaya. Hari ini sudah tidak mudah lagi dalam menciptakan sosial budaya dengan ciri khas Indonesia yang berdasarkan Pancasila. Karena dalam lingkup sosial hari ini sudah banyak yang menganut sosial individualisme atau mementingkan diri sendiri dan mementingkan golongannya sendiri. Lalu budaya juga sudah mulai tercampur dengan budaya-budaya luar. Sosial dan budaya berdasarkan Pancasila ini sangat penting dan harus ditanamkan mulai dari sekarang agar budaya-budaya yang tidak baik tidak menurun kepada generasi selanjutnya dan malah menghancurkan bangsa ini di generasi yang akan datang. Lalu Indonesia adalah negara yang didirikan dengan dasar Pancasila, UUD 45, dan Bhinneka Tunggal Ika, di mana ketiganya menjadi pedoman yang sangat berperan dalam berlangsungnya NKRI hingga saat ini. Pancasila sebagai dasar negara menyangkut 5 prinsip, yaitu yang pertama, kebangsaan Indonesia, yang kedua, internasionalisme atau kemanusiaan, yang ketiga, mufakat atau permusyawarahan, yang keempat, kesejahteraan atau keadilan sosial, yang kelima, ketuhanan. Sebagai dasar negara, tentunya banyak nilai-nilai yang dapat diambil dari isi sila-sila tersebut, karena pada dasarnya, sila-sila dalam Pancasila mengandung banyak makna yang sangat penting dan syarat akan kebaikan yang akan berdampak besar bagi bangsa Indonesia apabila nilai-nilai tersebut diterapkan dalam kehidupan sosial budaya di masyarakat Indonesia ini. Namun sayangnya peran Pancasila kini semakin tidak terlihat apa perannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sosial dan budaya semakin kesini semakin luntur dan tidak menampakkan budaya Indonesia. Budaya Indonesia yang bergotong royong, hidup rukun dan damai, saling menghargai dan juga saling menghormati. Karena bahkan sudah banyak di komplek-komplek besar, perumahan besar, itu antara satu tangga dengan tangga lain tidak saling mengenal, apalagi saling bertegur sapa. Apalagi mengingat bahwa Indonesia adalah negara dengan banyak pulau, banyak suku, dan banyak budaya, maka banyak juga yang menggunakan alasan tersebut untuk memecah belah NKRI. Maka dari itu, kehidupan dengan sosial budaya yang berlandaskan Pancasila ini harus diterapkan agar masyarakat dapat sadar untuk saling menghargai dan menghormati apa perbedaan di antara satu budaya dan satu budaya yang lain, agar terciptanya masyarakat Indonesia yang damai tanpa perang keluarga, perang antar suku, ataupun perang-perang yang dapat terjadi di masyarakat. Pancasila dalam sosial budaya penerapannya dapat melalui hal-hal yang kecil dan dapat dijumpai pada masyarakat-masyarakat seperti gotong royong, saling membantu, bertegur sapa, menghormati, dan juga menghargai. Pada hari ini seharusnya tidak usah dijelaskan lagi tentang perbedaan antara satu suku dengan suku yang lain, budaya yang satu dengan budaya yang lain, karena sudah hakikatnya bahwa Indonesia itu hidup dengan kultur yang berbeda-beda dan juga
bentuk negara yang emang berpulau-pulau, maka dari itu seharusnya kita sebagai bangsa Indonesia sendiri dapat saling menghargai antara satu dengan yang lain. Juga apabila kita menerapkan kehidupan sosial budaya dengan berlandaskan Pancasila, kita tidak akan mudah terprovokasi dan juga siap bela negara di keadaan apapun apabila ada yang provokasi kita tentang suatu kekurangan negara ini, maka kita akan siap membela dengan militansi yang kita punya terhadap negara ini. Selain itu, kehidupan dengan berlandaskan Pancasila dapat menciptakan sumber daya manusia yang unggul, kreatif, dan juga kompetitif, dan dapat mendorong tujuan negara, yaitu menciptakan masyarakat yang sejahtera tanpa membeda-bedakan satu sama lain. Terciptanya sumber daya manusia yang berkualitas dan memiliki nilai sosial budaya yang tinggi, dan adanya sosial budaya dalam lingkungan masyarakat ini dapat dimulai dari diri kita sendiri, karena memang prakteknya sangat mudah ya, bisa dilakukan di mana saja, dengan siapa saja. Lalu bagaimana kehidupan sosial budaya hari ini? Sosial budaya hari ini sudah banyak menyimpang dari nilai-nilai moral dan nilai-nilai Pancasila yang berlaku di masyarakat. Penyimpangan ini dapat dilihat dan dominan pada generasi-generasi milenial sekarang yang mencontoh kepada budaya barat. Misalnya dalam cara berpakaian dan kebiasaan berperilaku. Cara berpakaian remaja yang mencontoh budaya barat saat ini sudah sering diperbincangkan keberadaannya. Kebiasaan perilaku budaya barat juga dijadikan sebagai kebiasaan baru. Kalau saja kebiasaan yang dicontohnya adalah kebiasaan baik seperti tepat waktunya, tanggung jawabnya, itu mungkin akan menaikkan kualitas masyarakat Indonesia sendiri. Namun yang dicontoh dari budaya baratnya itu adalah sesuatu yang tidak baik seperti seks bebas, narkoba, dan juga alkohol. Budaya yang masuk ke Indonesia dapat dengan mudah diterima di kalangan remaja. Hal ini terjadi karena kurang tersaringnya budaya barat yang masuk ke Indonesia. Budaya yang masuk tersebut dinilai sebagai contoh kebiasaan baru dan baik di kacamata generasi milenial ini. Padahal sebenarnya tidak, karena itu melanggar nilai-nilai moral yang ada di Indonesia. Juga masuknya budaya barat ini dikarenakan karena pengetahuan agama yang sangat minim di kalangan anak muda sekarang. Padahal dengan pengetahuan agama, mereka akan dapat membedakan mana yang baik dan mana yang benar, mana yang pantas diterima dan apa yang harus ditolak. Selain itu juga, kurangnya pengawasan dari orang tua dapat membuat anak berperilaku seenaknya tanpa merasa bersalah kepada sekitarnya. Mungkin sekian kesimpulannya. Pancasila dan sosial budaya memiliki hubungan yang saling terikat. Dengan bersosial dan berbudaya, sama dengan sudah mengamalkan nilai-nilai Pancasila. Sebagai warga negara Indonesia, kita semua diamanahkan untuk mengamalkan nilai-nilai Pancasila tersebut, terutama dalam sosial dan berbudaya. Dengan cara menjaga toleransi terhadap sesama, saling menghargai, jangan mementingkan kepentingan sendiri di atas kepentingan umum. Kita semua membutuhkan generasi penerus yang lebih berkualitas daripada kita sendiri, agar dapat meningkatkan SDM yang menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan. Berhati-hati dalam bersosialisasi di media sosial, mengawasi dan membatasi penggunaan teknologi, demi menghindari hoaks dan yang menimbulkan perpecahan terhadap saudara sebangsa dan setanah air. Mungkin cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.